Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah gambar dan video bercerita tentang sebuah aksi nyata setelah mendalami materi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional dengan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Yosafat Setiawan Syukur dan anak-anak sering memanggil saya Pak Edwin. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Elar yang terletak di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video aksi nyata ini dibuat sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak karena saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Berikut akan dipaparkan sebuah latar belakang tentang pembuatan video ini. Pembelajaran matematika yang sering saya terapkan dalam kelas masih belum menjawab kebutuhan siswa untuk memahami materi matematika secara utuh. Saya masih berfokus pada hasil akhir yang diperoleh siswa tanpa memperhatikan prosesnya. Saya terlalu terpaku dengan administrasi dan pembelajaran gaya lama yang berfokus pada selesainya seluruh rangkaian materi dalam 1 tahun pembelajaran tanpa memperhatikan apakah materi tersebut sudah terserap dengan baik atau tidak. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang tertarik dan antusias dengan pembelajaran matematika karena keterlibatan mereka juga belum dilakukan secara maksimal dalam proses pembelajaran dan cenderung menjadi pasif sebagai penerima informasi. Hal ini saya sadari setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Beberapa hal yang saya petik dalam materi tersebut adalah bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik memiliki kodrat masing-masing dalam alam dan zaman. Peserta didik adalah manusia yang merdeka dan masih dalam usia bermain. Dengan latar belakang ini, maka saya merencanakan untuk melaksanakan sebuah aksi nyata di dalam kelas untuk mulai merubah pola mengajar atau menuntun siswa saya. Dengan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka saya pun merencanakan sebuah pembelajaran matematika yang melibatkan siswa sepenuhnya dengan mengkolaborasikan permainan kartu domino dengan materi menyederhanakan bentuk aljabar pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Elar. Adapun tahapan-tahapan pelaksananya adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah refleksi pembelajaran. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang saya sudah lakukan. Apakah sudah tepat? Apakah sudah melibatkan seluruh peserta didik? Apakah memperhatikan kodrat keadaan peserta didik? Dan apakah peserta didik merasa bahagia dalam proses belajar? Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan hasil refleksi saya, pembelajaran matematika yang saya pimpin belum mencapai itu semua. Saya masih menemukan peserta didik yang tidak antusias dengan pembelajaran matematika, apalagi untuk menyerap materi. Oleh karena itu, hasil refleksi inilah yang saya gunakan sebagai latar belakang dibuatnya aksi nyata ini. Tahap kedua adalah penyusunan modul ajar. Sebagai seorang pendidik, sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, harus menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran.
yang sekarang disebut modul ajar. Di dalam modul ajar ini sudah tercantum identitas pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan rangkaian proses pembelajaran. Penekanan perubahan yang saya lakukan adalah pada proses pembelajarannya, karena saya ingin mengkolaborasikan permainan kartu domino dengan materi ajar aljabar. Tahap ketiga adalah konsultasi dengan kepala sekolah. Saya berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Elar, Ibu Petronella Boki, SPD FIS, pada hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 di ruang kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk meminta persetujuan pelaksanaan pembelajaran dan masukan serta saran dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan dalam suatu lembaga pendidikan. Konsultasi berjalan dengan baik dan saya mendapat apresiasi yang besar dari Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan seluruh rangkaian proses ini. Tahap keempat adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Tentunya, setiap kegiatan di dalam kelas harus dimulai oleh doa pembukaan. Tahapan ini harus dijadikan pembiasan positif kepada peserta didik agar meningkatkan nilai budi pekerti mereka dalam bidang keagamaan. Yang kedua adalah tahapan pembuatan kesepakatan bersama untuk melaksanakan proses aksi nyata ini. Dalam tahapan ini, siswa dapat diajak untuk berkomitmen dalam proses belajar, untuk saling mendengarkan satu sama lain dan merasa dihargai oleh keputusannya sendiri. Tahap ketiga adalah penjelasan singkat tentang cara menyederhanakan bentuk aljabar dan cara melakukan permainan kartu domino. Setelah siswa memahami rangkaian proses belajarnya, maka mereka melanjutkan ke dalam kelompok belajar masing-masing untuk berdiskusi dan bermain. Tahap keempat adalah inti dari seluruh proses aksi nyata ini, yaitu tahap di mana siswa dapat bermain dan berdiskusi dalam satu proses pembelajaran.
saya menjadi lebih semangat untuk belajar matematika. Kita menggunakan kit numerasi sangat gampang dan sangat seru. Dan kita untuk mempelajari materi aljabar loh. Matematika menggunakan kit matematika sangat membantu proses perkembangan pengetahuan serta didik dalam pelajaran matematika. Baiklah teman-teman sekalian, demikian saja aksi nyata ini dibuat sebagai tanda awal sebuah kesadaran yang ada di dalam diri saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut saya kutip ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Sekian dan terima kasih.